Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya Indonesia bisa berubah dari negara yang baru merdeka sampai jadi seperti sekarang? Nah, kuncinya itu ada di 8 sosok yang pernah duduk di kursi kepresidenan. Dalam 5 menit ke depan, kita bakal telusuri jejak mereka satu persatu. Yuk kita mulai? Pertanyaan ini yang jadi inti dari pembahasan kita. Setiap presiden itu bukan cuma pemimpin loh. Mereka itu ibarat arsitek yang ngebangun fondasi, pilar, bahkan nentuin arah angin buat bangsa kita. Jadi gimana cetak biru mereka mengubah Indonesia? Mari kita bongkar satu persatu. Oke, kita mulai dari titik nol. Babak pertama, era awal kemerdekaan. Ini bukan cuma soal periode waktu ya. Ini adalah masa-masa perjuangan, pertaruhan ideologi, dan pencarian jati diri bangsa yang dipimpin oleh seorang tokoh visioner. Dan tokoh itu tentu saja Soekarno. Sebagai proklamator, beliau adalah napas pertama kemerdekaan kita. Awalnya, beliau coba sistem demokrasi liberal ala barat. Tapi karena politiknya gonjang-ganjing terus, beliau merasa, wah, ini butuh kemudi yang lebih kuat. Nah, dari situlah lahir konsepnya yang bisa dibilang kontroversial, demokrasi terpimpin. Buat ngendaliin kekuatan politik, Soekarno menciptakan formula unik yang bisa kita lihat di sini, Nasakom. Coba deh bayangin, menyatukan 3 ideologi yang seringkali bertentangan, nasionalisme, agama, dan komunisme di bawah satu atap. Ini adalah sebuah pertaruhan politik tingkat tinggi untuk menjaga Indonesia biar tetap utuh. Sayangnya, eksperimen politik ini berakhir tragis. Peristiwa G30S pada tahun 1965 itu ibarat gempa politik yang meruntuhkan segalanya. Kekuasaan Soekarno habis terkikis, dan dari puing-puing itu muncullah sebuah era baru yang akan mendefinisikan Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Nah, ini dia babak kedua, masa Orde Baru. Kalau era sebelumnya adalah soal ideologi, era ini fokusnya beda banget, stabilitas dan pembangunan. Selama 32 tahun, Indonesia dipimpin oleh satu sosok dengan pendekatan yang sangat berbeda, yang meninggalkan warisan penuh pembangunan sekaligus kontroversi. Pergeseran fokusnya tuh kentara banget. Di kiri kita lihat demokrasi terpimpin yang berpusat pada penyatuan ideologi. Nah, di kanan, Orde Baru banting setir total. Politik diredam, dan fokus utamanya dialihkan ke stabilitas dan pembangunan ekonomi. Benar-benar 2 dunia yang berbeda kan? Dan pendekatan ini membuahkan hasil yang nyata loh. Ekonomi melesat, pabrik-pabrik berdiri, jembatan-jembatan dibangun, dan yang paling fenomenal, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Negara kita bahkan sempat dijuluki macan Asia yang sedang bangkit. Tapi, kemajuan itu datang dengan harga yang mahal. Di balik pembangunan, ada sisi gelapnya. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela, pers yang dibungkam, dan catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia yang jadi noda dalam sejarah. 32 tahun, selama itulah Orde Baru berkuasa. Tembok kekuasaan yang kelihatannya kokoh banget ini akhirnya runtuh juga, bukan oleh peluru, tapi oleh krisis moneter Asia yang melumpuhkan ekonomi dan gelombang protes mahasiswa yang menuntut satu kata, reformasi. Dan tuntutan itu dijawab, selamat datang di babak ketiga, lahirnya era reformasi. Ini adalah periode transisi demokrasi yang liar, cepat, dan penuh ketidakpastian. Rantai kekuasaan otoriter telah putus, dan Indonesia berpacu dengan waktu untuk menemukan jati diri demokrasinya. Seberapa cepat transisinya? Lihat saja lini masa ini. B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri. 3 presiden dalam waktu kurang dari 4 tahun. Ini adalah gambaran sempurna dari turbulensi politik saat itu. Yuk, kita bedah peran masing-masing. Pertama, B.J. Habibie. Masa jabatannya mungkin yang tersingkat, tapi warisannya abadi. Dialah yang membuka gerbang kebebasan pers yang selama ini terkunci rapat dan mengizinkan lahirnya banyak partai politik. Fondasi demokrasi modern Indonesia dibangun di eranya. Berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seorang ulama pluralis yang menjadi presiden. Ia membawa angin segar toleransi dan kebebasan. Namun, gaya kepemimpinannya yang gak konvensional sering banget berbenturan dengan parlemen yang akhirnya berujung pada pemakzulan yang dramatis. Babak keempat, demokrasi langsung. Setelah melewati masa-masa penuh gejolak, Indonesia akhirnya tiba di sebuah tonggak sejarah baru. Era di mana kekuasaan gak lagi ditentukan di ruang-ruang politik elit, tetapi di bilik suara oleh seluruh rakyat. Tampuk kepemimpinan beralih ke Megawati Soekarno Putri, putri sang proklamator.
Tugas utamanya nggak mudah, menenangkan badai politik setelah pemakzulan Gus Dur, dan yang paling krusial, mempersiapkan landasan untuk lompatan terbesar dalam demokrasi Indonesia. Dan inilah lompatan itu. Tahun 2004, untuk pertama kalinya, suara rakyat benar-benar menjadi penentu. Pemilihan presiden secara langsung mengubah total peta politik Indonesia. Ini adalah momen pendewasaan demokrasi bangsa kita. Dan pemenang dari pemilu bersejarah itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai presiden pertama pilihan rakyat, SBY memimpin selama 2 periode. Agendanya jelas, menjaga stabilitas ekonomi, memberdayakan KPK untuk melawan korupsi, dan membawa Indonesia lebih aktif berperan di kancah global. Kita masuk ke babak kelima, fokus pembangunan modern. Setelah era stabilitas politik dan ekonomi makro, Indonesia memasuki fase baru di mana fokusnya adalah pembangunan yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan langsung, infrastruktur. Dan era ini identik banget dengan Joko Widodo atau Jokowi. Ia datang dengan gaya yang sama sekali berbeda, seorang presiden yang turun langsung ke lapangan, fokus pada kerja, dan terobsesi pada hasil nyata yang bisa dilihat langsung oleh rakyat. Warisannya pun tertanam dalam beton dan aspal. Jalan tol menyambung, pelabuhan dan bandara baru bermunculan. Visinya melampaui itu, dengan proyek raksasa pemindahan ibu kota ke Nusantara dan kebijakan hilirisasi yang berani untuk memaksa industri mengolah sumber daya alam di dalam negeri. 2 dekade di bawah 2 presiden pilihan rakyat telah berlalu. Kini tongkat estafet kepemimpinan kembali berpindah. Selamat datang di babak ke-6. Arah kepemimpinan baru yang menjanjikan kelanjutan dari era sebelumnya. Presiden ke-8 Prabowo Subianto kini memegang kemudi. Datang dari posisi Menteri Pertahanan di kabinet sebelumnya, arahannya tampak jelas, melanjutkan program pembangunan infrastruktur Jokowi sambil memperkuat perisai pertahanan dan keamanan nasional. Jadi, dari ideologi Soekarno hingga infrastruktur Jokowi, dan kini era baru Prabowo. 8 pemimpin, 8 babak cerita. Masing-masing meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Babak sejarah apa yang akan ditulis selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini.